Yo guys lovers, welcome back to Geno Story. Kali ini kita bakalan bahas alur cerita manga Boruto To Blue Vortex chapter 16 dengan sampul kali ini dari cewek Kawaki Eida guys, yang berjudul Singularitas Takdir, dengan sedikit kata-kata dari Masashi Kishimoto yang jika dibaca Love looks not with the man but with the eyes. Ya kurang lebih artinya cinta terlihat bukan dengan pikiran tetapi dengan mata guys. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Yikzo. Di panel pertama, kita diperlihatkan Boruto dan Kashinkoji sedang ceramah no jutsu di hutan, guys. Gila, padahal jadi buronan, malah santai banget dua orang ini, cuy. Terlihat di sisi kiri panel pertama ada kata-kata lagi dari Kishimoto Sensei. Kilas balik saat Boruto bertemu dengan Kashinkoji. Rahasia dari lahirnya Hiraishin milik Boruto akhirnya terungkap. Menurut Kashinkoji, di masa lalu Boruto sudah berpotensi menguasai teknik ruang dan waktu guys. Hanya saja Boruto melakukannya secara spontan. Bisa disimpulkan Boruto masih belum paham mengendalikan jutsu ruang dan waktu milik Otsutsuki ini cuy. Tapi dengan kemampuan Jippo-nya, Kashinkoji bisa melihat masa depan Boruto guys. Kashinkoji melihat suatu saat Boruto bakalan mempunyai suatu jutsu yang mirip ruang dan waktu milik Otsutsuki ini cuy. Menurut penglihatan Kashinkoji, dalam waktu 6 tahun Boruto berhasil mengendalikan kemampuan itu. Sebelum gue lanjutin, pasti kalian tahulah kemampuan apa ini. Dengan marking membubuhkan cakra ke suatu benda logam sebagai medium untuk berpindah posisi ke berbagai tempat, Boruto memakai kemampuan itu untuk bergerak dengan bebas. Kashinkoji berkata, itulah Hiraishin no Jutsu milik kakekmu Boruto. Kau sendiri yang menamai jurus ini biar sama seperti kakekmu Minato. Kashinkoji berkata, secara teknis keduanya tetaplah jurus yang berbeda. Hiraishin yang sesungguhnya tidak seperti yang kau gunakan. Kau justru menghasilkan efek serupa aslinya dengan caramu sendiri. Boruto tidak percaya bahwa di masa depan dia sejenius itu. Ekspektasi itu membuat Boruto terbebani cuy. Menurut penglihatan masa depan Kashinkoji, Boruto melakukan percobaan berkali-kali sampai Boruto menemukan cara yang paling efektif untuk berpindah tempat, yaitu dengan sebuah logam. Boruto kaget sambil berkata, logam berarti pedang ini juga. Bagi yang belum paham, ceritanya ini flashback Kashinkoji yang sedang duduk sambil bercerita kepada Boruto bahwa di masa depan nanti Boruto menguasai jutsu mirip kakeknya Minato Hiraishin guys. Lalu flashback lagi ke masa depan saat Boruto sedang melakukan latihan Hiraishin-nya cuy. Kalau fans skip-skip sih bakal ribet bacanya, tapi kalau fans sejati pasti tahulah apa yang gua maksud. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Menurut Kashinkoji, benda yang berbahan logam seperti kunai, shuriken, bahkan peralatan makan bisa digunakan sebagai medium teleport. Ketika medium berada dalam jangkauan penglihatan, melakukan perpindahan akan sangat mudah. Boruto lalu bertanya, berarti jika jaraknya semakin jauh, maka berpindah pun semakin sulit. Kashinkoji menjawab, sebagai contoh, jika kau memakai dua shuriken sebagai medium, dan meletakkan masing-masing shuriken itu di arah utara dan selatan, kau mungkin bisa mendeteksi cakra dari kedua shuriken itu dan berpindah tempat. Tapi ada suatu masalah, di antara kedua titik itu bagaimana caranya agar kau bisa memastikan titik mana yang akan menjadi tujuanmu. Boruto hanya bisa menjawab, iya, kurasa itu sulit. Kashinkoji meneruskan, saat itulah kau mencetuskan sebuah ide, yaitu dengan memakai sebuah simbol. Menurut Kashinkoji, di masa depan, Boruto sangat pintar dan jenius. Boruto memakai logam dengan bentuk yang beraneka ragam sebagai mediumnya guys. Bentuk dari masing-masing logam itulah yang digunakan Boruto sebagai simbol. Dengan perbedaan simbol itulah Boruto bisa berpindah secara akurat guys. Sekarang kalian tahu kan fungsi dari aksesoris yang banyak banget dipakai Boruto. Semua itu hanya untuk jutsu Hiraishin cuy. Melalui penjelasan Kashinkoji, Boruto mulai paham guys. Boruto cukup menyiapkan logam dengan berbagai bentuk. Kashinkoji menasihati Boruto bahwa semakin jauh jarak ke titik yang Boruto tuju, semakin kuat juga konsentrasi yang dibutuhkan Boruto guys. Boruto menjawab, intinya semakin jauh semakin sulit ya. Aku harus banyak berlatih. Kashinkoji berkata kepada Boruto, meski teorinya sudah kamu temukan dalam beberapa menit saja, jangan lupa bahwa Hiraishin juga membutuhkan ketekunan yang luar biasa dalam mempelajarinya. Boruto menjawab, tak usah khawatir, aku akan terus berlatih. Lagi pula, masih banyak hal yang harus aku lakukan. Kashinkoji berkata, ironisnya semakin banyak orang yang tahu masa depan, maka semakin besar pula kemungkinan masa depan akan berubah. Dan alurnya akan semakin sulit untuk diprediksi. Kalau itu terjadi, membaca dengan Jippo pun jadi tidak ada gunanya.
Semakin masa depan diketahui seseorang, maka semakin menyimpang pula dirinya dari garis takdir, yakni singularitas. Tugas kita sebagai singularitas takdir adalah membantu orang-orang menuju masa depan yang lebih baik dari balik layar. Boruto hanya bisa terdiam mendengarkan ceramah Kashin Koji, guys. Menurut Kashin Koji, cepat atau lambat itu juga berlaku untuk seseorang yang telah menyaksikan informasi ini. Benar kan, Eida? Gila, keren banget Kashin Koji, cuy. Bisa tahu gitu kalau suatu saat Eida bakal menguping pembicaraannya dengan Boruto. Eida hanya bisa menyimak, singularitas takdir ya. Panel pun berganti ke Eida, Sumire, dan Sarada. Ceritanya ini waktu yang normal, bukan flashback Boruto lagi, guys. Eida yang sudah melihat masa lalu Boruto tadi bercerita kepada Sumire dan Sarada bahwa Boruto sepertinya punya alasan tertentu yang membuatnya tidak bisa bicara banyak pada kalian. Kurasa dia berbuat begitu agar kalian tidak perlu terlibat dalam bahaya. Sarada menjawab, dia selalu saja menanggung semuanya seorang diri. Sarada mulai emosi karena Konoha malah menyerang Boruto. Padahal sudah jelas Konoha dan Boruto punya musuh yang sama. Sarada bertanya kepada Eida, bagaimana keadaan Boruto? Lalu tiba-tiba Sumire memotong pembicaraan Sarada. Sumire berkata, mungkin Boruto tidak ingin semua orang tahu. Menurut Sumire, meskipun kita terang-terangan membela Boruto, tapi kita sama sekali tidak tahu informasi penting tentangnya. Tidakkah kau pahami sedikit perasaan Boruto, Sarada? Sumire meneruskan, apa kau pikir Boruto memilih bungkam karena itu yang dia inginkan? Menurut Sumire, di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan meskipun kita sangat ingin membicarakannya. Apa kau tidak pernah memikirkan perasaan Boruto itu, Sarada? Sarada hanya bisa melongo dan terdiam mendengar perkataan Sumire barusan, guys. Sumire lalu meneruskan, bukan hanya perasaan Boruto, tapi juga perasaanku. Sumire berkata, kau sudah tahu kan bahwa aku menyukai Boruto. Padahal kau tahu, tapi waktu itu kau malah memeluknya. Aku juga berusaha memahami perasaanmu, Sarada. Karena situasinya seperti itu, wajar kalau Sarada berbuat seperti itu. Tapi Sarada sendiri bagaimana? Apa sewaktu memeluknya di depan mataku, meski hanya sesaat, apa kau memikirkan perasaanku? Eida hanya terdiam sambil berkata di dalam hatinya, suasananya jadi tegang begini, ini seru banget, ayo lanjutkan dong. Di sini Sumire meminta maaf karena berbicara seperti itu, padahal ini bukan waktu yang tepat. Sumire lalu pergi dari tempat Eida. Sarada berkata, tunggu dulu ketua kelas. Sumire menjawab, mau sampai kapan kau memanggilku seperti itu, Sarada? Sumire lalu berlari meninggalkan Eida dan Sarada, cuy. Ceritanya Sumire ini cemburu ya, guys. Nyesek banget jadi Sumire, cuy. Emang sih, kalau udah cinta dari hati terdalam bikin buta, cuy. Sumire saja bahkan tidak sadar tiba-tiba ngomong begitu ke Sarada. Padahal momennya ini kurang pas, cuy. Oke, kita lanjut. Panel pun berganti ke tempat Shikamaru dan Eida. Di sini Eida ingin berbicara empat mata dengan Shikamaru. Eida memberitahu Shikamaru tentang Shinju baru bernama Ryu yang menjadi modelnya anak Kage. Lalu target Ryu ini adalah Gaara, guys. Untungnya Gaara disegel Shinki, guys. Tapi Ryu bisa melepaskan segel itu kapanpun dia mau. Bisa dibilang ini sangat darurat untuk Gaara, cuy. Lalu Eida bertanya kepada Shikamaru tentang Boruto. Eida tampaknya di sini sudah mengetahui bahwa Shikamaru lah yang membebaskan Boruto kemarin, guys. Tapi Eida malah mau bekerja sama dengan Shikamaru. Dia tidak akan memberitahu semua yang terjadi pada warga Konoha, cuy. Dan yang terpenting, Eida tidak mau merepotkan Boruto, guys. Sepertinya Eida suka juga kayaknya dengan Boruto, cuy. Shikamaru lalu bertanya tentang kolaborator Boruto kepada Eida. Apakah Kashin Koji? Kata Shikamaru, guys. Tiba-tiba saja kata Kashin Koji muncul di rambut Eida. Ia memuji Shikamaru karena analisisnya yang bagus. Lalu Kashin Koji menyuruh Shikamaru untuk memerintahkan Konohamaru, Uchiha Sarada, dan Mitsuki untuk pergi ke desa Sunakakure, guys. Menurut Kashin Koji, Ryu dan Matsuri akan muncul di Sunakakure tidak lama lagi. Suruhlah mereka untuk bekerja sama dengan shinobi Sunakakure untuk menolong Kashikage. Kashin Koji memberitahu Shikamaru untuk selalu menjaga Himawari, jangan biarkan dia keluar dari Konoha. Menurut Koji, Jura sedang mencari Himawari, guys. Kalau dia sampai tertangkap, Himawari akan mati. Untungnya Jura masih memberikan apresiasi yang tinggi kepada budaya Konoha. Jura tidak akan bertarung di Konoha, guys. Kashin Koji memberi tambahan, seandainya Jura pergi ke tempat seperti toko buku di Konoha, perlakukan selayaknya pengunjung biasa.
Shikamaru cuma bisa heran mendengar lelucon Kashinkoji ini guys. Tapi Kashinkoji serius cuy. Chura suka sekali pergi ke tempat toko buku. Jadi menurut Koji jangan sampai memprovokasi Chura. Seandainya dia bertarung dengan kekuatan penuh, kita tak punya kesempatan untuk menang. Sebelum mengalahkan Chura, kita harus mengalahkan teman-temannya dulu. Kalau Chura pergi ke medan perang, kalian harus cepat kabur. Kashinkoji lalu berterima kasih kepada Shikamaru karena telah menyelamatkan Boruto kemarin. Dia sangat respect kepada kata hati Shikamaru guys. Dan kata Kashinkoji akhirnya pergi. Shikamaru hanya bisa menjawab, dasar merepotkan. Eida berkata di dalam hatinya, kata hati ya. Lalu terlihat Sumire masih memikirkan perkataannya tadi kepada Sarada. Dia masih heran kenapa tadi bisa berkata seperti itu guys. Dan panel pun berganti ke Konohamaru, Sarada, Mitsuki yang sudah berada di desa Sunakakure cuy. Tampaknya dari kejauhan sudah ada yang menunggu mereka bertiga. Dia adalah Yodo dan Araya, shinobi desa pasir. Araya berterima kasih kepada tim 7 karena membantu masalah desa Sunakakure. Mereka berlima akhirnya pergi ke tempat Gaara dan Shinki tersegel guys. Mereka berlima masih tetap siaga mengawasi musuh. Araya sedikit bercanda kepada Sarada tentang penampilannya yang berubah. Apa itu selera cowokmu, kata Araya guys. Selang begitu lama mereka menanti, akhirnya Shinju, Matsuri, dan Ryu sudah datang. Mereka melihat kata Kashinkoji tergeletak di pasir guys. Ryu berkata kemungkinan kata ini bisa jadi petunjuk yang membawa kita pada Boruto. Seperti biasa, di panel akhir ada sedikit kata-kata dari sang mangaka yang jika dibaca, para shinobi Suna dan Konoha mau menantang dua manusia pohon dewa dengan kemampuan tidak terduga. Dan manga Boruto Double Vortex chapter 16 akhirnya bersambung. Untuk chapter selanjutnya akan muncul pada bulan Desember tanggal 19 2024 guys. Tentunya kalian bisa baca di website kesayangan kita Manga Plus guys. Mari kita support kerja keras mangaka untuk membaca karya mereka di website legal saja. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Shinobi Ujiraiwa Owaru.